Kesempatan pagi hari ini Bapak General Manager Pelindo Regional 4 Makassar Bapak Iwan Syarifuddin dan juga Kepala Cabang Pelni Makassar Bapak Muhammad Jabir. Dan pendengar tentu saja di suasana pagi hari ini di Terminal Penumpang Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ya. Nah, penumpang sudah tentunya berada di kapal yang saat ini sudah bersandar ya sejak beberapa jam yang lalu di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, yakni kapal Doro Londa tujuan Surabaya Tanjung Priuk, dan juga sementara masih ada para calon penumpang yang akan menuju atau menaiki kapal ya yang segera akan berangkat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya sesaat lagi. Dan sebelumnya kita sapa dulu para narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Mbak Adia. Sibuk pastinya Pak Iwan di suasana mudik di Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Baik, kita sapa juga narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Jabir, Kepala Cabang Pelni Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Jabir ini paling aktif kalau ada kapal yang bersandar, Pak Jabir juga ada memantau. Alhamdulillah. Baik, ya kita berbicara ini mengenai mudik Lebaran 1445 Hijriah di tahun 2024 ya, dan tentunya seperti apa peran Pelindo Regional 4 Makassar untuk mendukung mudik di tahun 2024 ini. Kita ke Pak JM Pelindo dulu, silakan Pak. Terima kasih. Baik para pemirsa yang para pendengar RRI yang kami hormati. Pelindo sebagai salah satu badan usaha yang mana ditugaskan untuk mengelola pelabuhan Makassar ini, Regional 4 Makassar ini, kami menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan baik itu penumpang maupun barang maupun peti kemas yang lainnya. Jadi untuk kegiatan mudik Lebaran tahun ini kami sudah menyiapkan beberapa fasilitas yang sebelumnya belum ada tahun sebelumnya. Contohnya adalah kami menyiapkan ada beberapa tambahan daripada ruang tunggu sementara untuk para penumpang. Jadi ada para penumpang yang akan melanjutkan perjalanan yang transitnya di Pelabuhan Makassar, kemudian dia menunggu, di mana ruang tunggu sementara ini kami lengkapi dengan fasilitas bahwa di situ ada kasur untuk mereka bisa berbaring, kemudian kami siapkan juga kipas angin dan fasilitas yang lainnya, ada toilet dan ada tempat sholat dan segala macam itu. Nah, ini ruang tunggu sementaranya di sini atau di mana nih Pak? Ruang tunggu sementara di luar dari terminal ini. Jadi kami sebut dengan Terminal 2. Terminal 2. Ya, Terminal 2. Jadi di situ tempat mereka menunggu. Sebelum masuk ini Terminal 1, terminal utama. Baik. Ini yang di lini 1, terus yang di RTS itu adalah yang lini 2-nya. Jadi di situ para penumpang sebelum mereka berangkat, mereka menunggu dulu sementara di sana untuk kemudian masuk ke Terminal 1 sebelum boarding ke atas kapal. Baik. Nah, kita ke Pak Kacap Pelni Makassar, Pak Muhammad Jabir. Nah, Pak Muhammad Jabir ini berbicara mengenai mudik tahun ini ya, tentunya seperti apa juga peran Pelni ya, untuk mendukung mudik maritim tahun 2024 ini Pak. Silahkan. Terima kasih Bu ya, yang kami hormati pemirsa RRI Makassar. Jadi peran Pelni selama ini ya, Pelni itu menyiapkan kapal transportasi laut 15 unit ya, 2 perintis, 2 tol laut. Alhamdulillah di tahun ini saya melihat dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 2 ini alhamdulillah masih aman, dan puncaknya kemarin tanggal 29 KM Ngapulu bisa memuat 1.600, dan hari ini muat 1.500 hampir 1.600 juga. Saya lihat tadi tertib berbaris aman, itu yang saya syukuri. Para pelanggan kita masih sangat sayang sama Pelni ya, kita berikan pelayanan yang terbaik. Apa yang dikatakan tadi Pak Jem Pelindo bahwa sarana sudah disiapkan seperti ini, dia sangat merasa nyaman, masuk sudah dengan rasa dingin, nyaman, AC, itulah.
kerjasama saya dengan PT Pelindo gitu Bu. Iya. Nah ini 2 hari terakhir ini mungkin sudah bisa dikatakan ini arus mudik sudah dimulai ya Pak ya. 2 hari terakhir ini ada hari ini ada tiga kapal ya yang bersandar di Iya. Pelabuhan Makassar. Jadi sudah dari tanggal 26. 26 Dari ya? 26. Baik. Tanggal 26 sampai tanggal 2 ini sudah kita layani dengan baik, aman Bu ya. Mudah-mudahan sampai mudik kembali nanti tertib, aman juga, dan mudah-mudahan. Dan Pelni juga sudah mengadakan ada 2, yaitu mudik gratis antara BUMN seperti PLN, Angkasa Pura, Telkomsel, dan dari perhubungan juga ada. Baik. Gitu Bu. Iya. Nah, diprediksi untuk puncak mudik tahun ini akan terjadi pada H-min berapa Pak Kacap? Kalau saya melihat ya, seperti tahun-tahun lalu ini H-4, H-6 itu puncaknya di situ. Baik. Tapi kalau saya melihat tahun 2024 ini mulai dari tanggal 29 ini, khususnya ke barat. Saya lihat rata-rata kapal ke barat ini di atas 1.000. Seperti ini dia ke barat, Surabaya, Priuk, sudah 1.500 sekian, kurang lebih 1.600 hari ini. Baik. Nah Pak, ini yang menarik juga. Saya sempat melihat-lihat kemarin ya di kapal Tidar. Nah mungkin juga sama kan situasinya juga di kapal Dorolenda ini. Nah ini seperti apa sih fasilitas di atas kapal juga yang tentunya ingin diketahui oleh para pemudik? Apa saja fasilitas yang diberikan di atas kapal Pelni saat berlayar menuju ke tujuan Pak? Alhamdulillah ya, fasilitas yang kita berikan di atas itu seperti makanannya, ada fasilitas add-on namanya kelas, Baik. ada tambahan, terus makanannya, minumannya, terus fasilitas juga ada namanya seperti WiFi ya. Dia beli kartu, dia di tengah laut pun dia bisa komunikasi dengan keluarganya. Gitu. Baik. Gitu. Jadi ini sudah bukan tempo dulu lagi ya. Kita berkomunikasi agak susah. Kamu sekarang udah di Alhamdulillah. mana nih? Sudah nyaman di. Kalau Baik. kita di atas itu di kafe itu mau ke bau-bau enggak terasa sudah sampai. Sudah tiba. Jadi hanya ngobrol minum kopi di belakang di kafe sudah rasa nyaman. Sudah gitu. rasa Iya. nyaman. Baik. Nah, ke Pak JM Pelindo Regional 4 Makassar. Nah, Pak ini tentunya saya melihat bahwa ternyata Pelindo 4 Regional Makassar juga berbenah ya. Saya agak lama juga baru bisa mengakses pelabuhan ini. Nah, ini kalau boleh dikatakan apakah ini juga fasilitasnya sudah digitalisasi seperti itu Pak? Atau seperti apa fasilitas-fasilitas yang bisa diakses oleh para penumpang di sini untuk mempermudah mereka atau juga memberikan pelayanan yang lebih nyaman kepada para penumpang kita sambil menunggu seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi kami memang sudah menuju ke digitalisasi semua termasuk untuk kegiatan check-in dan segala macam kami sudah siapkan temannya, terus kemudian persis seperti di bandara. Ya. Seperti di bandara. Jadi para penumpang yang datang ke Pelabuhan Makassar ini mereka sudah bisa dilayani dari awal dan mereka sudah bisa mendapatkan informasi semua seperti ini. Ada informasi yang ditampilkan baik itu lewat papan spanduk atau lewat seperti ini videotron. Kami sampaikan bahwa kapal yang datang maupun yang berangkat itu sudah ada tersedia. Jadi insya Allah para penumpang itu tidak akan merasa bahwa mereka kekurangan informasi terhadap apa yang ada. Dan perlu kami sampaikan Pak, ini dengan mergernya PT Pelindo ini kami menstandarkan semua pelayanan untuk terminal penumpang mulai dari ujung barat Indonesia sampai dengan ujung timur kami akan standarkan semuanya. Jadi nanti akan sama modelnya semua pola pelayanannya maupun fasilitas yang ada di pelabuhan. Baik. Ya, ngomong-ngomong kita ke Pak Kacap kembali. Nah, Pak Kacap, ini untuk mereka yang ingin berangkat ya, ini bagaimana sih mereka bisa tentunya lebih mudah mendapatkan tiket? Apakah tidak ada kenaikan biaya perjalanan ya atau harga tiket yang terjadi pada mudik Lebaran 2024 ini? Oh iya. Jadi
fasilitas khususnya pelayanan untuk beli tiket Bu ya. Sekarang sudah mulai dari tahun 2023 ya. Bulan Juli itu per 1 Juli kita sudah lakukan aplikasi Pelni Mobile. Jadi orang-orang dari Palu, dari Bulukumba, dari Jeneponto, dia tidak usah datang lagi ke Pelni. Dia hanya mengakses download Pelni Mobile. Baik. Jadi dia lewat aplikasi sudah bisa dapatkan di situ Pelni. Jadi kecuali non-seat itu kadang-kadang dia masih datang ke kantor. Karena saya hindari calo-calo yang kita tidak inginkan. Ya. Jadi dia harus datang ke kantor yang non-seat. Artinya non-seat itu yang tidak dapat tempat tidur, tapi kita fasilitasi untuk seperti matras itu. Kita kasihkan seperti itu. Jadi Baik. masalah tiket aman, dia bisa pesan di mana saja, lewat Indomaret, Alfamart bisa. Bisa ya. Gitu. Tapi nggak ada kenaikan harga tiket ya untuk tahun ini Pak? Oh alhamdulillah, Pelni itu tidak pernah naik ini. Nggak pernah naik. Tetap kita layani sesuai dengan aturan, karena kalau Pelni mau naik itu pembahasan di DPR dan Baik. persetujuan dari Presiden. Nah, itu. Iya. Nah Pak, ini tadi kita berbicara mengenai calo tiket ya. Nah kalau Pelindo sendiri ini bagaimana tentunya mengamankan gitu calo-calo tiket yang mungkin bisa juga mengakses area Pelindo 4, Pelindo Regional 4 Makassar ini. Nah bagaimana tentunya menghalangi mereka untuk bisa bekerja gitu kepada para calon-calon penumpang ini Pak? Ya, baik. Seperti tadi kami sampaikan bahwa kami sekarang sudah berbenah semuanya, termasuk masuk ke dalam Pelindo, ke dalam area pelabuhan ini sekarang sudah pakai ID card semua. Iya. Nah, kemudian calo-calo itu kalau dia tidak punya ID card dan dia tidak akan bisa masuk. Baik. Yang kemudian kedua, kami juga menambah tenaga pengamanan seperti Mbak bisa saksikan bahwa sekitar kita tambahan untuk tenaga pengaman baik itu dari pihak Polsek maupun Polres, kemudian dari perbantuan dari tenaga pengaman dari TNI Angkatan Laut, itu lengkap semua kami adakan. Dan itu termasuk security kami yang bertugas merantau ini. Ya kami perkirakan mungkin hampir 100% lah kalau kami bilakan katakan sempurna, itu calo-calo itu akan berpikir berkali karena apa? Dia punya berlapis, dia punya itu pengamanannya. Pengamanan. Ya, contoh sekarang begini, ketika calo dia membeli, misalnya taruh dia sudah bisa beli tiketnya Mbak ya. Tetapi ketika dia nanti check in, terus berbeda antara identitas yang ada di tiket dengan yang melakukan check-in, otomatis tertolak. Baik. Nah, jadi kalau sudah gitu ya mereka tidak akan bisa berani lagi, pasti akan rugi. Jadi mereka akan berpikir, karena sekarang kalau dulu ya tanpa boleh masuk, sekarang enggak. Ya. Kalau mesin tidak mengetahui siapa Anda, ketika tidak sesuai maka tertolak. Iya, Baik. mungkin walaupun saya yang masuk gitu tidak terbaca, saya akan ditolak, nggak akan bisa masuk. Jadi itu yang makanya kenapa kami berbenah selanjutnya untuk digitalisasi ini, itu suatu keharusan. Baik. Karena kita ke depan itu pasti kita, dan kami sudah konekkan kepada para customer kami termasuk dengan Pelni untuk supaya kesamaan data sehingga ketika nanti Pelni membutuhkan sesuatu atau customer kami membutuhkan sesuatu, kami sudah bisa memprediksi oh kira-kira ini sekian lalu jumlahnya, termasuk juga untuk kami menyiapkan. Nah, sekarang ini ketika ini nanti kalau kami prediksi terjadi lonjakan penumpang yang tiba-tiba, maka kami sudah menyiapkan ada aplikasi contoh ada tenda yang akan tambahan tenda yang akan kami siapkan, tapi ini sementara kami sudah siapkan. Ketika nanti ini terjadi lonjakan penumpang yang dari mana kami tahu dari jumlah penumpang yang sudah masuk ke Pelni. Jadi di situ kami bisa akses. Nanti ketika ada tambahan itu berarti kami prediksi nanti kapal ini misalnya Cirimai yang sebentar datang, kami tahu berapa jumlah penumpangnya, kami siapkan. Inilah hal-hal itulah yang mempermudah kami untuk kami lebih bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada customer kami. Di samping juga kami menyiapkan hal-hal yang lain, kolaborasi juga dengan instansi yang lain agar para pemudik kita ini, orang-orang kita ini bisa mudik dengan lancar dan aman.
Baik. Itu, Pak. Nah, Pak, ini tadi Bapak mengatakan akan menyiapkan juga tenda darurat ya. Apakah termasuk juga para penumpang yang mungkin ketika nanti ada kapal yang telat datang, ya, apakah mereka juga bisa mengakses tenda darurat tersebut atau menginap di sana karena keterlambatan misalnya kapal yang tiba di Pelabuhan Makassar ini? Iya, itulah fungsinya kami siapkan itu. Baik. Jadi kalau tidak mencukupi nanti yang tadi kami sampaikan RTS ruang tunggu sementara itu kalau tidak mencukupi maka kami siapkan itu tenda semua. Baik, termasuk logistik makanan. Makanan ya. Kalau makanan ini kemarin kami ada program membagi takjil adanya. Baru kemarin sore kapal Bukit Sikuntang kami siapkan. Memang tidak bisa setiap hari Mbak ya. Tapi salah satu upaya kami untuk kami memberikan istilahnya bentuk kepedulian kami terhadap para penumpang pemudik ini, kami membantu kami memberikan takjil mereka untuk buka puasa dan kemudian untuk di ruang RTS itu kami siapkan tempat mereka supaya mereka bisa beristirahat dengan nyaman gitu, karena kami siapkan kasur-kasur ini busa yang untuk mereka bisa tanpa bayaran dan mereka bisa menunggu di situ tanpa kami pungut apa-apa. Baik. Nggak ada halnya. Jadi ini betul-betul kami berikan pelayanan kepada mereka-mereka yang menunggu, yang tadi sebelum misalnya kapalnya terlambat datang, terus kemudian kapalnya menunggu kapal selanjutnya. Baik. Ya, seperti kemarin boleh kami sampaikan kepada para pemirsa, ketika kami mendapatkan ada penumpang 2 keluarga itu yang berasal dari Papua mau melanjut ke NTT dan mereka seminggu menginap di sini. Lama juga ya, seminggu ya? Menunggu kapal selanjutnya. Baik. Nah, jadi itu kami fasilitasi. Kami tempatkan mereka di ruang tunggu sementara. Silakan Bapak Ado di sini beserta keluarga mereka sambil menunggu kapal selanjutnya untuk mereka pergi. Dan itu semuanya fasilitasi yang dipakai, termasuk mereka di situ mandi, cuci dan segala macam kami fasilitasi. Baik. Salah satu bentuk daripada kepedulian kami terhadap para pemudik ini semua. Iya. Nah, Pak Kacap, ini menjamin tentunya jadwal kapal yang tiba di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar ini bagaimana koordinasinya supaya para calon penumpangnya juga tentunya tiba dengan tepat waktu di tujuan dan akhirnya juga bisa berlebaran bersama keluarga, tidak berlebaran di kapal ataupun juga berlebaran di ruang tunggu di pelabuhan ini. Silakan Pak. Iya, makasih. Jadi jadwal itu kita sudah online ya. Jangan apa lagi kalau dia ke kantor kita sudah kita tayangkan di sana. Jadi jadwal itu 1 bulan itu sudah di online kan kemana-mana. Jadi para calon penumpang itu dia tidak bertanya lagi. Dia hanya langsung di aplikasi Pelni Mobile langsung pesan tiket. Itu jadi ke kantor itu sudah tidak seperti dulu berbondong-bondong, tidak. Jadi sekarang kebanyakan lewat online gitu Bu. Dan kedua masalah keterlambatan kapal, alhamdulillah di tahun 2024 ini masih aman. Baik. Pernah terjadi tahun 2023 itu hampir mungkin kurang lebih 1 hari ya kita siapkan. Apa dia bilang tadi Pak JM, dia siapkan tempat, saya siapkan makanannya. Nah, itu kalau misalnya 1 hari dia ini kita akan siapkan seperti itu. Baik. Ya, jadi yang pasti bahwa semuanya dalam kondisi yang aman ya, dijamin aman, seperti itu bagi pemudik. Baik. Ya, kita ke studio dulu ya, mendengarkan beberapa persembahan lagu berikut ini, dan bagi calon penumpang yang mungkin masih ada di sini ya, mungkin ada yang ingin tentunya berinteraktif bersama Pak GM dengan Pak Kacap ya, silahkan untuk bisa bergabung bersama dengan kami selepas tentunya lagu-lagu yang kami hadirkan dari Studio Pro 1 RRI Makassar. Kita ke studio bersama rekan Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Di momen yang penuh rahmat ini,
Mari kita saling bertautan dengan kasih sayang dan kepedulian, sekaligus merefleksikan arti persatuan dan kesatuan bangsa pasca pesta demokrasi. Kita tinggalkan perbedaan dan kembali fokus pada nilai-nilai universal yang mengajarkan tentang keadilan, kebenaran, dan persaudaraan. Ramadan memberikan kesempatan bagi kita untuk merajut kembali tali silaturahmi dan mempererat ikatan batin sesama anak bangsa. Syahir Rasmo, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menghadirkan keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam harmoni, satukan hati untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, web platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar dan acara yang juga live di YouTube RRI Makassar yang juga bisa Anda akses ya linknya di RRI YouTube RRI Makassar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada masih dari terminal penumpang Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar bersama dengan JM Pelindo 4 Regional Makassar, Bapak Iwan Syarifuddin dan juga Kepala Cabang Pelni Makassar Bapak Muhammad. Berangkat maupun yang tiba di pelabuhan ini. Terkait dengan pemeliharaan fasilitas yang ada, memang kami setiap saat itu kami tetap rutin memeriksa ini. Namun memang perlu juga kami sampaikan, ini mungkin karena pemakai atau pengguna jasa daripada angkutan laut ini, kalau boleh kami sampaikan adalah kalangan dari menengah ke bawah. Nah, jadi kami juga perlu lebih banyak mengedukasi mereka untuk bahwa bagaimana terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas ini, karena masih sering kami temui bahwa fasilitas yang kami siapkan itu rusak gitu. Jadi kami perhatikan mungkin apakah para pengguna jasa yang ini memang kalau kami perhatikan ada yang berasal dari daerah-daerah yang contoh misalnya yang datang dari daerah Kalimantan atau dari itu kan mereka kerjanya itu memang kerja di perkebunan. Baik. Nah, jadi ketika mereka datang ke sini terus kemudian menggunakan fasilitas yang tidak ada mungkin di tempat, baik itu mungkin di kampungnya atau di tempat kerjanya, jadi mungkin agak kesulitan untuk menggunakannya, sehingga ya mereka misalnya memaksakan untuk dia harus
membuka ini contohnya keran air kami, terus kemudian wastafel, terus kemudian termasuk juga dengan toilet kami anunya. Jadi kadang-kadang ya ini kami melihat masih ada sebagian penumpang yang membuang sampah dengan atau tempatnya itu dengan sembarangan, walaupun sudah kami juga menyiapkan itu yang membuang ke wastafel. Baik. Ya, karena penumpang kadang-kadang mereka setelah sambil menunggu, sambil mereka ya ada makanan yang dianukan, kemudian misalnya mereka makan, kemudian sisa-sisa makanannya itu berupaya dibuang di wastafel, kemudian itu yang menyebabkan mampet ya, semacam. Nah, tapi kami berusaha setiap saat, memang ini tidak bisa sekaligus kami sampaikan oh jangan ini, tapi setiap ada penumpang kami ingatkan lewat petugas-petugas kami untuk menyampaikan tolong kita jaga bersama. Karena ini adalah milik kita bersama, demi kenyamanan kita bersama itu. Nah, apakah situasi seperti ini juga ditemukan Pak Kacap di atas kapal pelni, budaya-budaya seperti ini di masyarakat yang mungkin juga terjadi ya pada saat pelayaran Pak Kacap? Iya, makasih. Jadi apa yang dikatakan tadi Pak Jem bahwa budaya mereka rata-rata menengah ke bawah lah, kasihan di sini. Jadi di atas kapal itu seperti tadi habis makan ada yang mengerti, padahal tempat sampah itu sudah disiapkan. Seperti keran-keran kapal kadang-kadang dipasang pagi, hilang sore, diganti lagi. Itu yang kesadaran masyarakat yang perlu mungkin, karena ini milik kita bersama. Baik, kita tahan dulu. Gitu. Nampaknya ada penelpon ya ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, lanjut kembali. Saya ingatkan ya di 0811 0811 3333 9440 bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan Pak, dilanjutkan kembali. Jadi itu tadi bahwa penumpang itu kan ini bukan 100-200, kadang-kadang 1.000-2.000 di atas kapal. Jadi pada saat habis jadwal makan pagi, siang dan malam itu kebanyakan sampah-sampah itu setengah mati Bu. Padahal sudah disiapkan tempatnya. Jadi saya harapkan kepada seluruh calon penumpang dan penumpang di atas kapal harus dijaga kebersihan. Apalagi di toilet itu sisa-sisa makanan itu jangan dibuang di dalam wastafel. Itulah mampet di situ. Itu yang saya harapkan supaya kesadaran kita menjaga dan ini milik kita bersama gitu Bu. Nah Pak, ini tentunya kita sudah di menjelang 9 hari ya, jelang Lebaran Idul Fitri. Nah dari tahun ke tahun ya di mudik Lebaran. Nah bagaimana tentunya ini animo masyarakat menggunakan kapal pelni ya setiap tahunnya? Apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan Pak Kaca? Alhamdulillah 3 tahun, saya setahun lebih di sini, tapi saya lihat bukan mengalami keturunan tapi kenaikan Bu. Saya saja dari pribadi perusahaan khususnya Makassar, per Januari itu saya melihat dari Januari tahun 2023 2024 itu naik sekali. Tadinya hanya saya mendapat misalnya 7 miliar Januari, saya kemarin dapat 13 misalnya. Jadi ada kenaikan sekitar 5-60%. Alhamdulillah, jadi ada kenaikan. Jadi dari hari ke hari itulah di manajemen pelni mengharapkan berikan pelayanan yang terbaik sehingga pelanggan itu merasa ketika dia naik kapal dia merasakan dia enak naik kapal. Apalagi pelayanan tentang makanan, toilet yang utamanya itu. Baik. Nah ini untuk tahun ini penambahan jumlah armada kapal, apakah dari tahun sebelumnya ini mengalami penambahan gitu Pak? Kalau tahun lalu tetap 15, hari ini juga masih tetap 15 tahun 2024. Jadi kita 15 unit kapal penumpang, 2 kapal perintis jadi 17, 2 kapal tol laut masuk di sini. Jadi ini lebih banyak penumpangnya menuju ke arah barat ya dibanding ke arah timur seperti itu tadi ya. Iya, Pak, ya? kalau di Idul Fitri ini saya lihat lebih banyak yang ke barat ya, khususnya Surabaya, Priok, ke Kalimantan. Nah, itu. Kecuali ke timur itu ke Bau-Bau dan Ambon yang banyak. Baik, ya. Nah, Pelindo 4 juga ini memiliki program-program ya Pak di mudik Lebaran tahun 2024 ini. Nah, programnya
berkolaborasi dengan Pelni itu program-program apa saja Pak untuk di mudik Lebaran tahun ini? Ya, mudik Lebaran tahun ini kalau Pelni menyiapkan tiket gratis, Iya. tiket gratis kapal. Kalau Pelindo melalui Pelindo Group itu menyiapkan angkutan gratis. Angkutan gratis. Busnya. Bus ya. Ya, busnya. Baik. Jadi maaf, seperti tahun-tahun lalu kami juga menyiapkan angkutan busnya untuk ke daerah-daerah tertentu seperti ke Bulukumba, Iya. kemudian ke daerah sampai di Bone, di anak situ. Jadi kami siapkan. Memang lewat Pelindo Group, insya Allah nanti hari pas balik itu nanti kami ada programnya, nanti ada kalau bisa diliput boleh. Baik. Dan kami sampaikan juga untuk ini kami berkolaborasi bukan hanya dengan pihak Pelni, termasuk dengan pihak Angkasa Pura dan instansi yang lain ya, untuk kemudahan daripada pemudik ini. Jadi masing-masing ada program karena memang kami animo masyarakat sekarang kan melihat dengan angkutan lain juga seperti tadi disampaikan oleh Kajab Pelni semakin meningkat. Jadi boleh kami sampaikan kepada halayak ramai, tahun lalu 2023 itu jumlah selama arus mudik lebaran ya Mbak, itu 107.873 orang. Jadi antara embarkasi dengan debarkasinya itu hampir sama. Jadi yang embarkasi itu yang naik itu sekitar 53, terus yang debarkasi sekitar 55 gitu adanya. Jadi perbedaan itu lebih banyak yang ini sebenarnya yang embarkasi. Lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Baik. Pada saat lebaran. Berarti kita bisa melihat bahwa kebanyakan juga masyarakat yang ada di Kota Makassar ini mungkin juga orang dari luar. Nah, yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kacap, mungkin dari daerah barat. Nah, kami tetap memantau itu, dan tahun ini mungkin kami perkirakan ya kenaikannya itu range-nya antara sekitar 6-10% dari tahun yang lalu. Baik, berarti animo masyarakat ini cukup besar ya untuk naik kapal ya semenjak beberapa tahun terakhir. Mungkin Ini. karena sekarang media sosial sudah banyak di Instagram, di anaknya, jadi beberapa para pemudik kita atau ini mereka memvideokan perjalanan mereka, ya mereka memperlihatkan ini loh. Sekarang situasi di atas kapal di atas kapal atau situasi di pelabuhan yang dulu kan orang kalau datang waduh masuk di pelabuhan aja udah mikir nih copetnya lah segala macam ya, desak-desakan dengan segala macam, terus sudah gitu di dalam itu mungkin pengap dengan segala macam, terus kemudian ya macam-macam dengan fasilitas yang mereka anggap mungkin aduh ini kita mau buang air kecil susah dengan segala macam. Nah sekarang begitu ini banyak yang saya temui di masyarakat yang udah saya coba dulu, sekarang saya mau pakai kapal laut, apalagi mereka satu keluarga. Nah, dengan banyak itu karena mereka melihat sekarang sudah beda ya kan. Contoh di kapal Pelni, kalau dulu kan seperti yang disampaikan oleh Pak Kacap, kita naik itu ya berebutan. Iya. Naiknya berebutan, di atas kapalnya berebutan tempat lagi. Berebutan tempat ya. Berebutan tempat. Lah sekarang nggak perlu. Kita sudah tenang, sudah ada seat, mau terlambat mau apa sudah pasti kita punya ya seperti di pesawat, udah pasti kursi kita gitu, tidak akan diduduki sama orang. Baik. Nah itulah yang itu yang bikin animo itu semakin meningkat, dan mereka bilang mulai tertib dengan anak. Utamanya adalah di samping harga yang cukup relatif murah, terus kemudian fasilitas yang lumayan sekarang nyaman dan bagus. Contoh seperti ini terminal sudah dipersiapkan dengan eskalator, kemudian ada gerberata yang dulunya ini hanya kalau bisa kita jumpai cuma di bandara. Baik. Sekarang di pelabuhan ada itu. Kita ke telepon dulu Pak. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. 0811 333 0821 ya. 0821 3333 9440. Baik. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, sudah ada yang bergabung.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, Dengan Ibu siapa? dari Bu Yani. Ibu Yani, silakan Bu Yani dengan Pak JM dan Pak Kacapel nih. Iya, ini kan memang jadi alternatif paling banyak diminati ya untuk mudik itu lewat laut. Mungkin karena harga masih lebih terjangkau dibanding harus menggunakan pesawat. Nah, untuk bisa mengantisipasi beludaknya jumlah yang akan mudik di jelang H-2 lah begitu. Karena kan biasanya banyak yang baru dapat libur Pak, nanti setelah Jumat ini mungkin ya. Jadi bisa jadi hari Senin baru kemungkinan akan rame-rame untuk pulang kampung. Nah, bagaimana mengantisipasi ketersediaan kebutuhan masyarakat ini? Haruskah memang yang akhirnya harus kecewa tidak bisa menggunakan kapal Pelni misalnya untuk bisa pulang kampung begitu Pak? Ya, makasih. Oke. Waalaikumsalam. Kita ke Pak Kacap dulu ya, silakan. Ini nanti mungkin Jumat ya baru membeludak. Nah, bagaimana tentunya mengantisipasi hal ini bagi masyarakat yang mengakses Pelni? Makasih Bu Ani ya. Jadi antisipasi membeludaknya. Jadi sekarang itu kan sudah diumumkan bahwa mulai per tanggal 26 sampai dengan 26 mudik baliknya nanti, khususnya di H-4, H-5 itu sudah banyak yang beli. Jadi sampai detik ini di kantor Pelni itu kita bagi bahwa ada yang berangkat tanggal 2 saat ini, ada yang berangkat tanggal 4, sedangkan ibu liburnya hari Jumat ya. Hari Jumat itu tanggal 8 kalau tidak salah ya. Nah, jadi saya kira tidak terlalu Bu ya, tidak akan membludak karena sudah dibagi. Jadi ketika kapal itu sudah mau non-seat, itu akan diarahkan bahwa Bapak baiknya ikut di tanggal 4 karena saya antisipasi liburnya hari Jumat ini Bu, H-2 dengan H-4. Nah, itu jadi sudah dibagi Bu. Di kantor itu kita akan lihat ketika itu sudah 1000 misalnya 500, sedangkan Dobon Solo masih misalnya baru 400, kita arahkan ke sana. Jadi tidak akan, insya Allah kita akan susun seperti itu strateginya supaya tidak membludak gitu Bu. Mungkin bisa mau menambahkan, silakan Pak, untuk antisipasi membludaknya ini Pelindo tentunya seperti apa? Ya memang itu dengan posisi sekarang sudah serba digitalisasi, mungkin diharapkan para calon pengguna angkutan laut ini jauh-jauh hari sebelumnya sudah membeli tiketnya. Tiket. Ya. Baik. Jadi ketika tiket sudah ada di tangan, artinya kita sudah bisa memprediksi berapa banyak nanti yang akan melakukan perjalanan. Jadi ketika itu sudah terdata, jadi kami bisa mempersiapkan fasilitas yang lebih anunya. Ketika nanti kami diinfokan, misalnya seperti kemarin Pak Kacap menyampaikan Pak Jem, ini kemungkinan kapal Ciremai akan jumlah sekian jumlahnya. Nah, ketika kami sudah mengetahui berapa jumlah itu yang akan penumpang yang akan debarkasi maupun yang mau embarkasi, kami siapkan. Kalau ini berarti melebihi kapasitas yang ada. Berarti kami sudah dia membludak, maka tenda darurat itu akan kami pasang. Nah, terus toilet portable akan kami tempatkan semua. Hal-hal yang itu yang saat ini kami masih siapkan, belum kami pergunakan. Ketika nanti terjadi permintaan calon penumpang yang membludak, maka kami akan menyiapkan itu. Baik. Nah, saya punya teman ya, Pak Desti. Pak Desti mungkin mau bercerita kisah-kisahnya naik kapal ya. Teman saya ini menarik ceritanya Pak. Pernah 9 hari berlayar menuju dari Merauke ya Pak Desti, Merauke Makassar. Bisa diceritakan dulu bagaimana kapal Pelni dulu ya, diceritakan dan perbedaannya sekarang. Tadi Pak
Pak Kacap sudah mengatakan bahwa Pelni sekarang memang sudah sangat berbenah. Nah, kita mau tahu dulu cerita-ceritanya Pak Desti. Atau Mas Hari mungkin. Atau Mbak Karnila. Ayo, ini teman saya juga pernah mengakses ya kapal Pelni dari wilayah Timur sana, Merauke. Timur, bukan Merauke sih, tapi Tual. Ya, diceritain. Mungkin sudah banyak perbedaan-perbedaan sekarang ya. Silakan Mbak Karnila. Ya. Ya. Iya. Naik kapal Pelni dari Tual ke Makassar, gitu sebaliknya. Kalau yang dulu mungkin mudah-mudahan sekarang karena memang kayaknya sudah banyak sekali perubahan ya Pak ya. Kalau dulu itu kita di atas kapal tuh, apalagi kan kita lebih nyamannya tuh di ekonomi. Kita kalau naik kapal Pelni, saya sih kurang lebih 7 tahun yang lalu ya terakhir naik kapal Pelni itu. Jadi enak di kapal Pelni itu lebih enak di ekonomi karena bisa jalan-jalan Pak kesana kemari. Kalau di kelas kan agak ya lumayan bayar lebih ya Pak ya. Tapi mungkin saya juga ingin tahu, dan ini juga mungkin yang jadi ingin diketahui oleh pendengar dan pengguna pelayaran seperti itu, apa saja yang berubah dari yang dulu? Apakah sudah tidak ada calo, yang kemudian apakah mereka yang berdagang yang banyak mengambil tempat di atas kapal itu, apakah sudah dikurangi? Karena biasanya mereka kan naik terus nanti beli tiket di atas Pak. Nah mereka itu istilahnya kayak telur tikus, kita harus beli tiket online, mereka enak dong naik. Kalau begitu yang lain juga bisa naik kayak gitu ya Pak ya. Nah kemudian mereka juga yang suka jual-jual tempat tidur di atas kapal, apakah ini sudah tidak ada? Kemudian bagaimana pelayanan makanannya, apakah sudah enak Pak? Apakah masih berasnya keras juga seperti itu? Kemudian mungkin fasilitas kamar mandi, karena kan kalau saya pengalaman dari Makassar ke Tual itu kemarin 4 hari Pak ya, lumayan. Nah itu kita otomatis kan mandi. Nah apakah ini juga airnya untuk kapal Pelni sekarang sudah sangat lancar, sudah untuk kebersihannya juga sudah terjaga seperti itu. Kemudian lebih kepada kenyamanan sih mungkin Pak ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya silahkan Pak untuk dijawab langsung Pak Kacap. Termasuk Ibu Desti, terima kasih. Jadi memang 7 tahun yang lalu itu saya juga pernah di Papua ya. Saya melihat begitu banyak perubahan. Alhamdulillah di era Ibu sekarang, Ibu Dirut ini tidak main-main lagi. Siapapun yang berbuat akan ditindak. Alhamdulillah sudah berapa tahun yang silam ini Pelni tidak ada lagi di atas kapal namanya jual tempat tidur. Itu akan ditindak langsung. Makanan alhamdulillah bisa disurvei, sekarang sudah ada tim dari pusat, bukan hanya Pelni, dari luar pihak ketiga yang menilai. Semua diwawancarai oleh para penumpang. Bagaimana sekarang rasanya Pelni, pelayanannya Pelni. Seperti dulu apa yang dikatakan tadi Pak JM, dulu berlomba-lomba, sekarang antri seperti tadi di atas, berbaris 2 baris padahal 1.500, tidak sampai 1 jam selesai. Di atas tidak berlomba-lomba, apalagi di Makassar. Di Makassar ini barangnya diangkut oleh buruh bagasi, dia hanya menerima langsung di tempatnya masing-masing. Itu pelayanannya yang paling enak. Dia hanya bayar berapa, negosiasi berapa, jadi barangnya itu dia langsung di tempat tidur, dicatat seat berapa. Jadi tidak ada lagi berlomba-lomba naik di atas kapal, tidak ada lagi ska-ska. Waktu di Papua itu kan dijual zaman dulu, mungkin 8 tahun yang silam. Alhamdulillah saat ini tidak ada lagi. Apalagi Ibu saat ini tidak main-main, direksi tidak main. Siapapun yang berbuat akan ditindak. Sudah terjadi, ada berapa orang, lebih mungkin 20 orang dipecat langsung. Itu dengan kejadian dan bukti akan dipecat langsung oleh manajemen. Jadi tidak ada lagi seperti dulu Bu. Alhamdulillah Ibu mau pulang ke Tual, sisa di dalam ruangan saja Bu, sisa download Pelni Mobile itu sudah muncul, mau kemana, Makassar, Tual sudah muncul di situ. Kalau mau misalnya naik kelas, kecuali Sinabung ya, Sinabung itu sudah memang masih ada kelas. Tapi kalau misalnya seperti Ciremai, Dorolonda, itu
ada namanya penambahan add-on. Mau kelas berapa ada penambahannya sedikit biaya, enggak seberapa sih. Jadi alhamdulillah enggak seperti Bu tadi, waduh masih keras duluan. Sekarang Keras masyarakat kehidupannya ya, keras kehidupannya dulu ya. tidak main-main lagi Bu. Insya Allah diberikan pelayanan yang terbaik. Itu harapan manajemen kita Bu. Alhamdulillah saya menerima saran, apapun kejadian di atas kapal ada kotak saran situ. Apa kekurangan Pelni kita akan berbenah di situ. Makasih. Baik, silakan Pak JM juga menambahkan Pak. Memang pelayanan ini tidak terlepas baik di laut maupun di darat. Baik. Nah, jadi kami juga di darat juga berusaha mensupport supaya bagaimana supaya di atas kapal itu juga bagus nyaman. Seperti mungkin Bu lihat di mana saat ini kondisi saat ini pedagang asongan kita coba bersihkan adanya. Karena mereka di terminal ini kami berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna terminal ini, baik itu kepada calon penumpang maupun kepada pihak kapalnya. Nah, jadi ketika itu tadi dulu mungkin Ibu bilang, calo itu di mana-mana, benar Bu. Sekarang mereka tidak berkutik. Memang kalau kita mau usir anunya berbetulan susah Bu. Lebih baik kita by system sekarang. Mohon maaf. Karena kalau dengan by system itu ya sistem sudah tidak ngelihat apa-apa. Ketika kita ngetap itu nggak ada barcode-nya nggak akan terbaca, ya sudah siapapun di depannya dia akan buka. Walaupun misalnya saya yang perintahkan kalau nggak ada barcode nggak akan buka dia Bu. Kalau dulu ya mungkin kalau masih dijaga oleh security begitu lihat saya, oh ya silakan masuk Pak. Atau mungkin kalau calonnya itu keluarga, oh silakan masuk. Nah sekarang kan enggak, kalau dengan itu, nah salah satu cara kita untuk meminimalkan hal-hal tersebut. Nah termasuk juga gini, kenapa kami juga sangat mensupport itu, karena ini satu paket. Ketika kapal ini datang ke pelabuhan Makassar, yang orang lihatnya tuh bukan kapalnya, pelabuhannya. Pelabuhannya, ya. Jadi yang disorot pelabuhannya, bukan kapalnya. Wah Makassar pelabuhannya, kalau orang-orang di barat sudah, aduh Makassar lagi ini. Ya, masih kata orang dulu keras kehidupan Makassar. Iya, keras itu kehidupan. Pelabuhannya ya. Itulah yang kami coba untuk kami mereduksi lah yang mengubah stereotip itu. Termasuk juga kami pikir ini kami tampilnya humanis gitu lah Bu. Bahwa Makassar ini kalau dulu orang turun, para penumpang itu yang turun dari kapal itu sudah was-was ini. Iya benar. Iya, ngelihat kiri kanan ini matanya sudah lihat ini jangan-jangan saya kena tipu nih lagi sama orang ini banyak. Ya banyak yang kayak gitu. Nah itulah yang berusaha juga kami berikan. Sampai kenapa kami juga meminta bantuan daripada pihak keamanan, dari pihak Polsek maupun Polres, sampai kami tempatkan ada, mungkin Ibu bisa lihat di beberapa tempat ada, bahkan di depan itu kami siapkan untuk pos polantas di depan. Terus kemudian di sini ada kontainer office untuk teman-teman dari Polsek untuk memantau semua ini pergerakan, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang pengguna jasa pelabuhan. Kami mencoba untuk menghilangkan stigma bahwa Makassar itu pelabuhan yang kayak mungkin kalau kan ini Bronx ini. Daerah yang berbahaya ini kalau dimasuki. Ya karena kalau dari dulu itu terkenal pelabuhan Makassar copetnya. Terus dengan apa istilahnya kepala talang. Ya. Itu sampai orang-orang di luar itu semua sudah tahu. Masuk Makassar pasti kita ketemu itu. Dan saya juga pernah merasakan itu ketika datang di Makassar dulu tahun 90-an Bu. Jadi itu masih terjadi. Sekarang alhamdulillah karena sudah pernah merasa itu Bu, jadi saya tahu bagaimana rasanya ketika kita datang tidak tahu apa-apa dan kita ditipu. Iya. Nah itu. Ya. Laporan kriminal benar. Nah inilah sekarang yang kami mencoba. Nah makanya kemarin kalau dulu kan Bu berebutan orang naik kapal. Nah sekarang kami bagi dia. Ketika ada yang mau ini waktu embarkasi dengan embarkasi kami pisahkan. Nah terus kami masukkan mereka lewat gerbang rata. Jadi kalau sudah lewat itu jadi tertentu mereka berbaris Bu. Ada jadi kan kalau
dalam tanda kutip misalnya pelecehan itu kan terjadi kalau misalnya gitu, dalam keadaan berdempet-dempetan. Ini kami usahakan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kacap, sudah tertib dengan jumlah penumpang yang sudah ribuan, kami masih bisa tertib. Dan mereka bisa embarkasi dalam jangka waktu 1 jam. 1 jam. Baik. Itu suatu prestasi yang kalau yang dulu mungkin sudah ada yang pingsan. Kalau dipaksakan 1 jam malunya. Itulah yang kami coba sedikit demi sedikit kami perbaiki gitu. Termasuk ya ini kami memberikan fasilitas yang senyaman mungkin. Kami berikan seperti di bandara. Nanti mungkin insya Allah kalau tahun depan Ibu melihat lagi, nanti di RTS mungkin boleh dilihat nanti di RTS kami akan siapkan juga eskalator. Kami siapkan itu untuk kami supaya pelabuhan ini adalah pelabuhan yang bersahabat baik itu kepada orang difabel, orang tua lansia dan segala macam, ini yang ramah. Baik. Itu. Baik. Kami usahakan begitu. Terima kasih, Bu. Ya, di menit terakhir perjumpaan kita, silakan Pak Kacap untuk closing statement dan juga nanti Pak JM. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi harapkan kepada seluruh para calon penumpang khususnya di Sulawesi Selatan, Makassar ya. Yang paling utama hindari calo dan tidak usah ragu masalah tiket. Tiket sekarang sudah tersedia di mana-mana, Pelnimar, Alfamart itu bisa. Bahkan sekarang di bank pun bisa Bu, di pos pun bisa. Jadi lewat aplikasi Pelni Mobile, Bapak aman beli, jangan melalui calo. Itu aja harapan saya. Usahakan Pelni juga sementara tetap berbenah terus. Jadi kalau ada kekurangan, berikan masukan kepada kami sebelaku pimpinan di cabang Makassar. Itu harapan saya Bu, kepada Baik, masyarakat. silakan. Terima kasih dan Pak JM silakan. Baik, terima Closing kasih. statementnya. Bagi para pengguna jasa Pelabuhan Makassar, terutama para penumpang, kami harapkan bisa menggunakan fasilitas yang kami siapkan ini dengan sebaik mungkin, dengan seefektif mungkin. Jadi kami berharap bahwa fasilitas yang kami sudah siapkan ini bisa dirawat atau bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah untuk kita semua, milik kita semua, sehingga kita bisa ke depannya kita berusaha bahwa Pelabuhan Makassar ini adalah pelabuhan yang ramah bagi semua orang, baik bagi pendatang maupun yang akan keluar. Baik. Demikian. Baik, terima kasih untuk Pak Kepala Cabang Pelni Makassar Bapak Muhammad Jabir dan juga JM Pelindo Regional 4 Makassar Bapak Iwan Syarifuddin atas waktunya bersama dengan RRI. Tentunya mudik tahun ini mudah-mudahan tentunya berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan juga tentunya fasilitas kenyamanan juga diberikan oleh Pelindo maupun juga Pelni dengan kolaborasi yang ada. Baik, terima kasih. Saya Dani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini. Dialog luar studio yang kami hadirkan langsung dari Terminal Penumpang Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi